الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Al-Mukarram Kiai Haji Masyuri, Kiai Haji Tawakil, Kiai Haji Kiai Haji Kiai Haji Mas'ad, Kiai Syamil dan seluruh kuasa-kuasa Kiai Jazilul, Pak Profesor Askur dan para pengurus MUI Jawa Timur, baik dari pengurus harian maupun ketua-ketua baru di keluarga itu, yang saya hormati Pak Bapak ini pengusaha Jawa Timur dan rombongannya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa mengikuti acara syukuran harlah yang panitianya diketuai oleh usaha dan teman-teman yang lain. Dalam rangka memaknai syukur ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tentu kita harus memahami dulu makna dari syukur. Dalam perspektif bahasa, syukur itu ya terima kasih. Terima kasih, matur nuwun. Dalam perspektif bahasa, dalam perspektif syariat atau istilahi adalah syukur nikmati ala ma arada bihi, menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang memberi nikmat, yaitu Allah. Menggunakan nikmat yang diberikan kepada kita digunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang memberi. Jadi kalau kita ini umpamanya diberi badan sehat, Allah menghendaki agar digunakan untuk beribadah, itu namanya syukur. Kalau kita diberi akal sehat, Allah menghendaki agar diisi dengan ilmu, itu namanya syukur nikmat, nikmatul akil, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam konteks NU ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita ditinggali organisasi besar namanya NU oleh para as-salafus sholih, oleh para pendiri berdiri, yang dengan NU ini kemudian kita berjuang, dan dengan berjuang kemudian kita dapat pahala, yang dengan NU ini kemudian kita bisa belajar tentang akidah yang benar, tentang ibadah yang benar, tentang muamalah yang benar, tentang akhlak yang benar, dan untuk itu kemudian kita dapat pahala, maka kita harus bersyukur kepada Allah, kepada jasa para pendahulu-pendahulu yang telah memberikan sebuah organisasi besar alat perjuangan ini.
bentuk syukur kita itu tentu bukan hanya dengan setahun sekali kita rame-rame, tidak, itu hanya sebuah formalisme saja. Tapi lebih daripada itu, kita harus terus tanpa berhenti untuk memperjuangkan agar Nahdlatul Ulama ini makin hari makin baik, makin hari makin maju, makin hari makin berkualitas, sehingga akan terus memberikan pengabdiannya yang cukup kepada agama, nusa dan bangsa. Itu wujud daripada syukur kita sekalian. Saya ditugasi oleh Salam untuk menyampaikan taujihat. Taujihat itu artinya pengarahan. Kalau pengarahan itu artinya ke depan. Kalau tadi Pak Profesor Alimas kan sudah bicara mulai sesi pakai sampai siapa? Sultan Hadiwijoyo, Notowono, dan lain sebagainya. Itu sampai ke Nyai Rohidul Makrum, sampai ke masalah-masalah masa lalu. Itu bagian dari apa yang ada di belakang kita. Ajaran agama mengajarkan pada kita bahwa kita ini selain harus melihat ke belakang, karena memang kita menjadi bagian dari sejarah, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk melihat ke depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bisa melihat ke depan. Dan kita diminta untuk melihat ke depan. Jadi tentu tugas yang diberikan kepada saya oleh panitia dan mewakili para pengurus wilayah Jawa Timur yang lain untuk bicara tentang seharusnya kayak ke depan itu bagaimana dan seperti apa. Kalau kita melihat masa lalu, ya tentu kita kemudian lahir sebuah pride, sense, kebanggaan. Betapa dalam suasana yang amat sangat sulit dengan fasilitas yang seadanya, kiai-kiai dulu bisa melahirkan sebuah organisasi besar di Nahdlatul Ulama ini. Yang memberikan bekal kepada kita bagaimana seharusnya nilai-nilai agama itu dimiliki, dipahami dan diyakini. Itu yang harus dikonsolidasi organisasi. Lembaga-lembaga yang ada ditata sedemikian rupa, otoritasnya apa, batas-batas wilayahnya, kerjanya seperti apa, supaya tidak tadakhul. Tadakhul artinya tidak overlap.
orang saling mendukul, atau dukul-dukulan, supaya tidak overlap. Di samping itu juga banom. Di Eko itu ada banom yang banyak sekali. Itu mesti harus memahami tentang tantangan ADART Eko tentang banom itu harus seperti apa. Jangan sampai karena banom itu sudah punya ADART sendiri, kemudian merasa punya otoritas yang lebih daripada induknya. Wah, itu gerahen. Itu membuat keputusannya itu kemudian kalau organisasi induknya yang namanya Nahdlatul Ulama. Itu belum kalau soal politik, nanti malah wah bisa arahum jama'an tapi wakuluhum wailah mungkin. Ayo. Jadi di NU mulai kalau kita mau taujiah mau ke depan lebih kuat, tatanan organisasi ini mesti safe. Pedomannya adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, PUA, dan keputusan organisasi yang lain. Kalau mau kita NU ini menjadi kendaraan yang kuat untuk menghadapi tantangan ke depan. Satu. Yang kedua, yang harus dikuasai diri itu adalah ideologi. Kita kenal bahwa dalam NU itu ada ideologi, ada ideologi. Mulai dari yang namanya noto akidah, noto ibadah, noto syariat, noto akhlak. Bagaimana ahli sunnah wal jamaah mesti harus dipahami sebagai ideologi sentral daripada Nahdlatul Ulama. Mesti dipahami oleh seluruh pimpinan Nahdlatul Ulama sampai ke tingkat ranting. Tidak boleh ada yang namanya pengurus NU tidak paham kalau ideologi Nahdlatul Ulama. Tidak boleh tidak paham tentang ideologi ahli sunnah wal jamaah. Karena dengan ideologi ini nanti akan melahirkan orang yang paham tentang Islam modern itu seperti apa. Islam yang berbasis rahmatan lil alamin seperti apa. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, selain ideologi ini harus dipahami oleh kader-kader Nahdlatul Ulama dan pengurus, maka fikrah, yaitu sikap NU, pikiran-pikiran NU yang menyangkut aspek-aspek kemasyarakatan, aspek-aspek kebangsaan, aspek-aspek kenegaraan, aspek-aspek politik, itu fikrah mesti dipahami. Apa konsep NU tentang hubungan negara dan agama? Itu fikrah. Ada konsepnya. Apa konsep NU tentang hubungan antar manusia sesama bangsa tapi beda latar belakang, beda sukunya, beda agamanya, beda partai politiknya, dan macam-macam. Ada konsep pemikiran di NU tentang bagaimana konsep tentang noto hubungan kemanusiaan sesama bangsa, sesama agama, yang kita tahu kemudian disebut dengan
ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Insaniyah. Itu fikrah NU tentang konsep NU tentang menata hubungan antar manusia, hubungan agama dengan negara. Apa sikap NU tentang Pancasila, tentang NKRI dan lain-lain? Kader NU mesti paham. Fikrah NU tentang hubungan manusia dengan sesama manusia dan lain-lain. Yang harus dibangun, yang dikonsolidasi lagi adalah harokah. Setelah ideologi paham, pikiran kebangsaan, pikiran kemanusiaan dan lain-lain paham, maka harus bergerak. Apa gunanya kita paham tapi tidak bergerak? Harokah harus ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mulai pengurus cabang sampai ranting, semua bergerak. Untuk membina warga NU agar paham bagaimana jadi orang NU ini, ideologinya bagaimana, fikrahnya bagaimana, perjuangannya bagaimana, prinsip-prinsipnya bagaimana. Harus bergerak. Tiada hari tanpa harokah. Oleh karena itu disebut dengan muharrik. Kader NU itu adalah muharrik, artinya penggerak. Penggerak. Jadi kalau Pak Ali Hasan tadi bicara tentang koma zaitun gitu ya, itu disesuaikan dengan nahdoh. Nahdoh itu bergerak, bangkit. Ya, tidak boleh diem. NU itu terus bergerak. Jadi nahdoh bergerak, mulai bersubuh bangkit, mulai bersubuh koma zaitun. Itu isyarat, Pak. Kalau kita tidak boleh orang lain bergerak. Kalau kita tidak bergerak, kita diam, ya dilimpas oleh orang lain. Bahwa LS ini membuat kesimpulan bahwa NU 40% dan Muhammadiyah 0,sekian. Ya, itu kan bisa jadi kenyataan, bisa jadi juga hiburan. Jangan terlena dengan hasil survei, kemudian akhirnya kita tidak bergerak, orang usah bergerak, orang lain diri sepakat 25% misalnya. Nggak boleh, biarin aja. Survei ya survei, tapi kita harus tetap muharrik, bergerak. Jangan lena. Apalagi yang harus kita lakukan sendiri di bidang organisasi, dengan memahami tentang prinsip-prinsip administrasi, aturan-aturan atau anggaran dasar, ideologi, fikrah dan harokah yang harus kita konsolidir. Kedua di dalam NU adalah pendidikan. Sehebat apapun kita, kalau pendidikan kita gagal, masa depan itu sudah suram. Jadi kalau kita bicarakan masa depan, itu artinya bicara tentang kualitas pendidikan. Ini banyak anak muda, anak kecil-kecil ini. Ini adalah masa depan kita. Kami ini adalah sudah out. Tapi masa depan itu adalah anak-anak ini. Dan itu akan tergantung bagaimana manajemen pendidikan kita. Saudara-saudara, dalam pendidikan ini alhamdulillah dulu kita itu pesantren nggak ada yang mengalahkan kita. Tapi kalau perguruan tinggi kita masih banyak kurang dulu. Sekolah-sekolah umum kita belum punya dulu. Tapi alhamdulillah sekarang Ma'arif NU
atau pondok pesantren NU tentunya. Pondok pesantren itu nggak usah pakai cap NU, mesti NU, mesti NU. Nggak ada namanya pondok pesantren itu pondok NU, nggak bisa, mesti NU, rasa diomongin. Karena terus kagak kok diomongin. Ya, nah itu sudah banyak sekarang sekolah-sekolah yang selain memahami tentang bagaimana ilmu agama dimatangkan di sana, tapi juga memahami knowledge dan ilmu pengetahuan, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, mulai sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi sudah banyak. Walaupun masih terus harus dipicu untuk lebih banyak lagi. Kita nggak terima dengan adanya ini. Walaupun sampai hari ini belum ada laporan dari Ma'arif NU berapa sebenarnya kita ini punya SMP di Jawa Timur, punya SD di Jawa Timur, punya SMA, punya perguruan tinggi, punya ibtidaiyah dan lain-lain. Minimal saya sendiri yang belum tahu. Walaupun ketuanya itu adik saya. Nah, dalam kuantitas alhamdulillah mungkin kita sudah bisa bersaing dengan Muhammadiyah. Bahkan menurut catatan provinsi ini adalah Profesor Mahfud. Dulu masih Pak Karwo, sekolah-sekolah menengah yang diselenggarakan oleh NU jauh lebih banyak daripada sekolah menengah yang diselenggarakan oleh negara, oleh pemerintah. Banyaknya. Soal kualitasnya nanti dulu. Yang kita hadapi ke depan adalah pertama, dalam pendidikan ini bagaimana terus melahirkan sekolah-sekolah baru yang didirikan oleh Ma'arif atau yang berafiliasi kepada Ma'arif, menambah terus perguruan tinggi yang didirikan oleh Ma'arif umum atau yang berafiliasi kepada Ma'arif. Yang kedua juga meningkatkan kualitas pendidikan itu. Maka oleh karena itu ada penataran atau apalah namanya kepala-kepala SMA, kepala-kepala SMK, kepala-kepala aliyah di lingkungan NU dan Ma'arif ini agar kualitas ke depan makin hari makin meningkat. Itu yang kedua. Ya, bagaimana sekolah-sekolah ini tambah. Yang kedua, bagaimana kualitasnya juga tambah. Yang ketiga, yang penting lagi, yang penting, bagaimana orang NU itu, ya, orang NU terutama ibu-ibu ini yang bagian bayi, yang bagian melahirkan anak, ibu ora trimo sekolahnya anak, ora sekolah nak betul ulama. Buat apa bikin anak banyak-banyak? Bahasa sekolah di sekolahnya jadi wong liya. Percuma bikin anak banyak-banyak. Silakan bikin anak banyak-banyak, tapi juga digunakan untuk ngebeki sekolah-sekolah Ma'arif, sekolah-sekolah NU, dan pondok-pondok pesantren Nahdlatul. Gini apa betul? Ini yang ke depan harus dikonsolidasi pendidikan. Maka saya minta balik itu kalau ceramah, apalagi ceramah manten, kalau masalah hubungan suami istri iya yang diomongin. Tapi hasil hubungan diarahin yang bingko loh. Hasil hubungan yang namanya anak itu bagaimana ke depan dari kader NU, kader Ahlus Sunnah, paham kitab kuning, pejuang-pejuang NU, tidak mungkin itu terjadi kalau tidak di monggo ya Mas Yudi. Nanti dia nyaman ini.
sing itu apa kekuatan dia yang baik yang ganti. Ya, saya ulangi ya. Konsolidasi kedua dalam organisasi tadi adalah pendidikan. Pendidikan yang harus kita lakukan nomor satu, memperbanyak lembaga-lembaga pendidikan NU. Kalau perlu di Jawa Timur tidak ada desa satupun di Jawa Timur yang tidak ada SD atau MI Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur. Yang kedua, kualitas ditingkatkan. Di sini peran daripada kepala ma'arif untuk mengkoordinir kepala sekolah dibina oleh forum rektor. Bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, yang ketiga yang harus dibangun dalam pendidikan ini bagaimana orang NU sendiri. Masya Allah. Saya itu punya teman Pak Ali, saya itu punya teman ketua Muhammadiyah. Itu alhamdulillah pada saya, alhamdulillah Gus. Sekolah-sekolah kami mulai SD sampai SMP, termasuk rumah sakit kami, yang ngisi itu mayoritas justru bukan Muhammadiyah tapi warga Nahdlatul Ulama. Itu ketua Muhammadiyah mau pada saya. Dengan alhamdulillah, dan saya batin saya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah terus iya ini. Jadi di satu sisi kita akan meningkatkan kualitas pendidikan kita, di sisi lain membangun spirit daripada orang-orang muslimat, orang-orang NU, orang-orang Fatayat, orang-orang Ansor, terutama Ansor yang sergap di Mekah. Itu gaya. Itu anaknya sudah diprogram sedemikian rupa bahwa SD-nya ke sini, TK-nya ke sini, SMP-nya ke sini, aliyahnya ke sini, dan seterusnya. Jadi kader Nahdlatul Ulama sing bejo saliyane NU wong tuane yo bejo karena wong tuane sedidongake karo anake sing saleh. Maka kita punya anak soro-soro bae dasar bapak ibu mati ora gelem donga-donga. Sing jere Pak Ali Mas Arman apa jenenge? Pak Dewu enggak berrokok. Santai sebagainya. Tapi biarlah itu sama mereka lah. Gawe ngomong iki ora kan gawean. Buat kita terus video pindah ada ila yaumil qiyamah. Terus kita kunut, terus kita tahlil, terus kita selamatkan, terus kita ziarah kubur dan lain sebagainya. Memang NU ini organisasi paling gati. Kalau wong urip yo gati, kalau wong mati yo gati. Wis mati lho sekolah didunga iya. Kalau dino, itu dino, atus dino. Saya dino, ya jadi wong NU iki gati. Kayak Cina yo gati kalau wong mati. Di bawahnya Cina kok NU mesti ini menurut kalian. Kalau kulturnya ini sama gitu. Bukan orang Cina.